Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC, Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai, dan pola hidup berjemaat diadakan setiap hari Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari sama-sama bersuka cita merayakan kemenangan kita di dalam Yesus. Haleluya. Amen. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Dia ajaib, Ajaib hebat, Raja perkasa. Katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami terangkat, serahkan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Mari sama-sama nyanyikan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu
gerbangmu hati kami bersuka. Ini tangan kami terangkat Tuhan. Tangan kami Sorakan terangkat, kemenangan. sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau raja. Dia Allah yang membebaskan kita, amin. Amin. Haleluya, sama-sama katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Dengan imanmu Ku nyatakan. bebas, bebas, Amin. bebas Karena kuasanya ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Kami bebas Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Dengan imanmu nyatakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Dia yang membebaskan kita dari segala kutuk, intimidasi. Karena kuasanya. Karena kuasanya dalam kita, amin. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi nyatakan. Ku bebas, bebas, bebas. Karena pengampunannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas Karena kuasanya ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa, oleh kuasa darahnya. aku bebas. Sekali lagi. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami bahwa kami sungguh bebas di dalam Engkau Tuhan. Amin. Segala kutuk dosa, kutuk maut, segala intimidasi kuasa iblis Tuhan telah dipatahkan dan dikalahkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang.
padaku dan hidupku. Sekali lagi katakan ku bebas. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidup. Menang oleh darah Yesus, kami bebas, kami bebas. Oh, kuasa-Mu Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, kami menang bersama-Mu. Kuasanya di tangan. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku. Sekali lagi nyatakan, oleh darah Yesus, ku bebas, kuasa-Nya, amin, kuasa-Mu di Kalvari Tuhan. Oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Sungguh hanya karena oleh darah-Mu Tuhan, kami bebas, kami menang di dalam-Mu ya Tuhan. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku
Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bebas, kami bebas. Kami menang bersamamu Tuhan. Oh, sama-sama katakan. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Sekali lagi angkat tanganmu dan nyatakan dengan iman, katakan. Oh, oh, kami bebas Tuhan. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Menang dan hidupku, dan hidupku. Oh, dan hidupku menang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bulan ini adalah bulan Agustus di mana merupakan bulan dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Merayakan hari kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang membuat kita bersuka cita. Karena bangsa negara Republik Indonesia terbebas dari segala belenggu dan penjajahan negara-negara asing khususnya dari Belanda. Saat ini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada satu hal yang paling hakiki dalam kehidupan kita adalah bebas dari belenggu dosa. I am free. Itulah tema di sepanjang bulan Agustus ini. I am free. Saya bebas. Minggu lalu, di minggu pertama kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang bebas dari rasa khawatir dan ketakutan. Dan hari ini di minggu kedua adalah bebas dari intimidasi. Free of intimidation. Manusia memiliki keinginan untuk hidup bebas. Dan hal itu adalah merupakan kodrat sebagai pribadi yang diberi kehendak bebas oleh Allah Sang Pencipta. Allah memberikan manusia kehendak bebas, free will, untuk dapat menentukan pilihannya. Namun demikian, kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia dibatasi oleh kehendak Allah bagi manusia itu sendiri. Manusia dengan kehendak bebasnya dalam menentukan pilihan seharusnya bergantung kepada tuntunan dan kehendak Allah itu sendiri. Sebab bila manusia dalam kehendak bebasnya tidak bergantung kepada kehendak Allah, maka ia akan menjadi binasa. Dengan kata lain, manusia dengan kehendak bebasnya tanpa tunduk dalam kehendak Allah menjadi terpisah dari Allah dan hidup menuju kepada kebinasaan sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian 1 sampai dengan 3. Keterpisahan manusia dari Allah oleh dosa adalah buah dari kehendak bebas yang tidak tunduk di dalam kehendak Allah atas manusia itu sendiri. Namun kita sangat bersyukur karena kehendak Allah atas manusia tidak satupun binasa, melainkan hidup bersama Tuhan dalam kebahagiaan sampai hidup yang kekal. Itu sebabnya Allah rela turun ke dunia ini dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lagi di dalam penghukuman, namun dibebaskan dari segala tuntutan, intimidasi, hukum maut,
dari akibat dosa dan kejahatan. Segala dosa dan kejahatan telah ditebus dan dibayar lunas dari segala penghambaan dosa, dan sekarang menjadi hamba kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Orang percaya tidak lagi di dalam kehendak bebas oleh keinginan dan tuntutan daging, namun diberi kuasa dan kekuatan untuk hidup bebas menurut kehendak Allah yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kehidupan yang bebas dalam kehendak Allah adalah hidup menurut Roh. Roh Kudus memimpin setiap orang percaya kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus menolong dan memberikan kuasa untuk menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan. Roh Kudus memberikan kuasa mengusir segala intimidasi. Roh Kudus memberikan kuasa untuk menaklukkan kegelisahan, dan Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam segala keadaan. Intimidasi adalah suatu tindakan mengancam, menakut-nakuti, dan memaksa dengan kekuatan kepada seseorang atau kelompok. Intimidasi bisa datang dari suatu keadaan, masa lalu, atau oknum pribadi atau kelompok. Seperti Daud pernah mengalami intimidasi dari Saul yang membuatnya takut dan gelisah. Bangsa Israel yang mengalami teror atau ancaman dari bangsa Filistin, sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58. Bangsa ini terancam karena bangsa Filistin memiliki pendekar yang bernama Goliat. Mengapa mereka takut kepada Goliat? Pertama, karena atribut yang dikenakan oleh Goliat di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Goliat memiliki tinggi mencapai 6 hasta, setara dengan 3 meter. Ia memakai baju perang seberat 5.000 sikal tembaga atau 60 kilogram, serta mata tombak seberat 600 sikal besi, kurang lebih 7 kilogram. Bisa dibayangkan betapa gagah dan menakutkan Goliat itu. Kedua adalah perkataan Goliat adalah teror iman. Itu yang ditulis dalam 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 10 dan 16. Goliat terus menantang bangsa Israel dan menghina bangsa pilihan Tuhan itu. Raja Saul dan seluruh tentara Israel tentu saja ketakutan selama 40 hari lamanya, dihantui intimidasi dari Goliat. Namun, di tengah intimidasi itu, Daud hadir sebagai seorang gembala cilik yang marah dengan penghinaan kepada bangsanya. Ia berpikir bahwa Goliat dan bangsa Filistin tak pantas menghina bangsanya. Lalu Daud memutuskan untuk maju melawan raksasa Goliat hanya dengan beberapa perlengkapan saja. Salah satunya adalah tongkat. Tongkat Daud menggambarkan kuasa. Bilangan 24 ayat 17. Daud datang dengan keyakinan bahwa ada kuasa yang menyertai dia, yaitu kuasa Tuhan, dan pasti memberikan kemenangan. Yang kedua adalah batu dari dasar sungai. Dasar sungai menggambarkan kerendahan hati. Sebelum berhadapan dengan Goliat, Daud harus turun sampai ke dasar sungai untuk memilih batu terbaik yang bisa digunakannya. Dalam hal ini, Daud mau merendahkan dirinya untuk mendapatkan yang terbaik. Intimidasi yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel juga dapat saja kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Intimidasi kerap kali menjadi ancaman yang menakutkan bila kita tidak menyadari dan lupa bahwa Allah yang besar menyertai kita. Itu sebabnya intimidasi dapat membuat kita buta, sehingga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Padahal intimidasi itu tidak lebih hanya sebatas auman, sehingga sebagai peringatan kepada musuh. Iblis akan terus mengaum bila kita menaruh perhatian kepadanya. Itu sebabnya bagian ketiga daripada Daud kenapa berani untuk menghadapi Goliat, karena ia menyadari betul bahwa yang menyertai dia bukanlah manusia, tetapi Tuhan senantiasa menyertainya. Ia akan terus mengaum. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, intimidasi itu seperti singa yang mengaum. Ia akan terus mengaum untuk mengintimidasi agar kita dapat lemah. Namun bila kita terus berjaga-jaga dengan penyerahan totalitas hidup ke dalam tangan Tuhan, maka kita tidak akan terintimidasi oleh auman si jahat, karena hidup kita senantiasa
dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memelihara dengan sempurna dengan memberikan Roh Kudus untuk menyertai, menolong, memampukan, memimpin setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus mengingatkan dan memberikan kebebasan untuk mengekspresikan firman Tuhan tanpa dibebani atau diintimidasi oleh masa lalu dan keadaan sekitar yang menentang firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kuasa untuk mengatasi dan menaklukkan siasat si jahat melalui pikiran, perasaan, dan kehendak di dalam keinginan daging. Roh Kudus bekerja secara leluasa untuk memimpin dan menuntun kepada seluruh kebenaran yang memperbaharui pikiran dan melahirkan hasrat atau gairah baru sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan sendirinya hasrat-hasrat dan segala gairah di dalam daging dimatikan. Hal ini diperoleh setiap orang yang hidupnya percaya, menerima, dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus. Sebagaimana yang ditulis dalam Roma 8 ayat 1-2. Demikian dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus kita bebas dari intimidasi karena pertama saudara adalah di dalam Kristus kita telah dimerdekakan. Ya, itu yang dikatakan tadi dalam Roma 8 ayat 1-2. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Orang yang telah menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus adalah pribadi yang telah ditebus dan lunas oleh darah Kristus dari belenggu dosa dan kuasa si jahat. Orang yang menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus adalah orang yang telah bebas dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kuasa pemerintahan kerajaan Allah. Orang percaya adalah warga kerajaan Allah yang mendapatkan pemeliharaan yang sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh dari tempat maha tinggi. Dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan setiap waktu sampai hidup di dalam kekekalan. Bagian yang kedua adalah kenapa di dalam Kristus kita bebas dari intimidasi. Karena di dalam Kristus kita telah ditebus dari hamba kegelapan menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Keterikatan akan dosa menjadikan hidup dalam intimidasi. Namun hidup dalam kebenaran mendatangkan damai sejahtera dan hidup tenang sampai untuk selama-lamanya. Sangat penting kita menyadari ketika kita menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus, maka segala belenggu dosa dan kuasanya telah dipatahkan, dihancurkan, dan dikuburkan. Dan kita menjadi orang merdeka sekaligus di waktu yang bersamaan pula kita menjadi hamba kebenaran atau hamba Tuhan. Di saat kita menjadi hamba kebenaran atau abdi Allah, di waktu yang bersamaan juga kita diberi seorang penolong, menuntun, memimpin kita, yaitu Roh Kudus, hidup dalam kebenaran yang memberikan hidup damai sejahtera sampai ke dalam kekekalan. Di dalam Kristus kita bebas dari intimidasi. Bagian ketiga adalah karena di dalam Kristus hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Pikiran, perasaan, dan kehendak orang yang menyerahkan hidup kepada Kristus tertuju kepada Roh Kudus yang memimpin hidupnya kepada seluruh kebenaran. Segala pertimbangan pikiran, perasaan, kehendak tidak lagi berdasarkan hukum-hukum Taurat, melarang ini dan itu, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Namun karena
kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Fokus hidupnya adalah kepada tuntunan dan pimpinan Roh untuk melakukan kebenaran yang terus-menerus mengabdi kepada kebenaran itu sendiri. Sehingga dengan demikian seluruh keinginan daging tersingkir jauh dari kehidupan kita. Ini adalah cara dan strategi yang paling baik dan jitu untuk membunuh tabiat hidup daging. Sehingga hidup kita dari hari ke hari adalah hidup yang berkenan kepada Allah, yang sekaligus damai sejahtera dan ketenangan dalam segala keadaan senantiasa melingkupi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dengan kata lain, cara mematikan daging adalah hidup terus-menerus di dalam kebenaran. Sebagaimana yang ditulis dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hanya dengan hidup oleh Roh kita mampu mematikan seluruh keinginan daging. Orang percaya menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus adalah pribadi yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang percaya menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus adalah pribadi yang diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, dan mereka hidup dipenuhi Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang percaya menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak lagi hidup dalam perbudakan, intimidasi yang membuat menjadi takut, tetapi orang yang telah terbebaskan dan dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dilayakkan mereka memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Orang percaya menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam seluruh kebenaran serta diberi kuasa untuk menaklukkan dan menyingkirkan segala tabiat keinginan daging dan menjadi hidup berkenan kepada Allah. Orang percaya menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan hidup dalam segala keadaan sampai hidup untuk selama-lamanya. Ketika kita di dalam Kristus, maka tidak ada satupun yang dapat mengintimidasi kita, sebab kita telah dimerdekakan, ditebus dari penghambaan kegelapan dan menjadi hamba kebenaran dan hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih karunia-Mu sematalah ya Tuhan. Kami menjadi orang bebas, orang merdeka. Merdeka dari segala intimidasi. Kami bebas dari intimidasi karena Engkau ya Tuhan yang terus melingkupi kami. Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah memerdekakan kami dari hukum dosa. Dan saat ini kami telah menjadi warga daripada kerajaan Allah. Itu bukan semua karena kebaikan kami, tetapi oleh pertolongan-Mu, oleh kasih karunia-Mu lah yang memindahkan kami dari kegelapan itu kepada kerajaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan dalam kehidupan kami di dalam Engkau. Engkau berikan kepada kami seorang pribadi, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga di dalam kebenaran itulah kami hidup penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan sampai kepada kekekalan. Biarlah Tuhan menolong kami agar firman-Mu yang kami telah dengar ini termeteraikan ia di dalam hidup kami. Engkau tuliskan itu di dalam hati kami dan Engkau taruh itu di akal budi kami, sehingga kami tidak lagi menjadi pribadi yang terintimidasi oleh masa lalu kami, tetapi sungguh-sungguh kami menjadi orang merdeka ya Tuhan. Kami memandang hari esok kami bukan kepada segala aturan-aturan yang ada,
tetapi kepada pimpinan Roh-Mu. Pimpinan Roh-Mu yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran, yaitu firman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebenaran-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nyatakan dengan iman, katakan, kami bebas Tuhan. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku, menang dan hidupku. Dan hidupku, dan hidupku menang. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu, memuji menyembah Engkau, dan membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya juga ya Tuhan firman-Mu yang kami telah dengar, Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami dan memimpin kami, menuntun kami agar kami hidup di dalamnya ya Tuhan kami. Sehingga hidup kami ini adalah hidup yang menggenapi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karenanya sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu. Pribadi yang senantiasa menyertai kami, bahkan memberkati hidup kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Mari angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang menyertai dan memimpin engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.